Setelah di video sebelumnya kita ngebahas tentang game, di video ini kita singkirin dulu pembahasan tentang gamenya. Dan mari kita bahas tentang aspek terpenting bagaimana kita bisa mengenal yang namanya game. Dan aspek paling penting itu adalah sebuah tempat yang bernama warnet. Aku yakin, sebagian dari kita pasti tahu yang namanya warnet. Pernah main di warnet dan suka main di warnet. Bahkan kesannya, warnet tuh udah jadi tempat tinggal kedua kita gitu. Kalau orang-orang bilang rumah kedua adalah sekolah, sebenarnya aku gak terlalu peduli. Aku juga gak pernah nganggap kalau rumah keduaku adalah sekolah. Aku lebih bahagia main di warnet daripada sekolah. Jadi kalau disuruh milih sekolah atau warnet yang jadi rumah kedua, mungkin aku bakal pilih warnet. Tapi makin kesini, rasanya warnet bukan lagi jadi tempat untuk aku nyari hiburan kayak dulu. Bahkan kayak udah males gitu mau ke warnet. Ditambah lagi, warnet langgananku sekarang udah tutup. Udah gak ada lagi tuh warnet yang dulu aku sering main di sana. Dan setelah aku telusuri lagi, setelah aku keliling di daerah tempatku tinggal, ternyata banyak juga tempat yang dulunya warnet, tapi sekarang udah beralih fungsi jadi tempat yang lain. Yang artinya, makin dikit bro warnet sekarang. Dari sini timbul pertanyaan, kenapa sekarang warnet mulai sepi? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Anyway, terima kasih banyak atas 500 subsnya kawan-kawan. Sehat selalu kalian. Udah gak asing lah ya sama yang namanya warnet. Tempat sebagian besar dari kita killing time sambil main game sama teman-teman. Atau bahkan teman doang yang main, kitanya ngeliatin doang. Tapi apapun itu, kenangan di warnet rasanya jadi salah satu memori indah bagi kita yang sempat ngerasain masa-masa itu. Bahkan saking ramainya warnet pada masa itu, aku sendiri sampai rela tuh nunggu berjam-jam cuma untuk nungguin ada komputer yang kosong. Tanpa tahu ini sebenarnya orang yang kita tungguin billingnya berapa jam lagi. Kenangan di warnet juga dihiasi sama game-game yang gak ada matinya waktu itu. Mulai dari PB, RO, CS, Dota, sampai Losaga yang bahkan servernya sendiri aja tuh udah tutup bro. Selain itu, kita gak lupa lah sama pengalaman main di warnet yang gearnya bahkan kalau kita main kesana lagi tuh enggan gitu makanya. Mulai dari mousepad yang udah sobek-sobek, keyboard dan mouse-nya yang udah kotor, bahkan kadang ada minyak-minyaknya gitu. Ya biasalah orang main warnet sambil makan gorengan kan. Dan yang paling legend adalah headset busuk yang baunya kayak bau silit. Entahlah, aku mau mendeskripsikan bau headset warnet itu kayak gimana. Kadang asam, kadang ya bau aja gitu. Entah bau apa. Tapi walaupun gitu ya kita gak punya pilihan lain. Kalau kita nggak pakai headsetnya ya kita nggak bisa dengar suara gamenya kan. Ada sih beberapa warnet yang pada saat itu masih nyediain speaker kecil, tapi nggak semua warnet masih nyediain speaker kayak gitu kan. Karena agak ganggu juga suaranya. Ya walaupun sebenarnya kita bisa bawa headset sendiri, tapi pada masa itu mana kepikiran sih bawa headset sendiri. Orang kadang mau main aja masih patungan sama temen kan kalau udah bener-bener bokek. Kita main setengah jam, teman kita main setengah jam juga. Udah tuh, abis, terus pulang. Kalau nggak pulang ya paling kita punya side quest sedikit lah. Ngeliatin orang-orang lain pada main apa. Ada yang main game, ada yang dengerin musik, ada yang buka Facebook, dan masih banyak lagi. Kadang kalau kedapatan komputer yang di ujung juga ada tuh orang yang buka situs begituan. Udah jadi rahasia umum lah yang kayak gitu. Tapi yang kayak ku bilang tadi, makin kesini semua yang ku ceritain tadi tuh rasanya tinggal kenangan aja. Warnet makin sepi, kita juga udah makin dewasa, makin gak punya waktu juga buat sering-sering main kesana lagi. Tapi sebenarnya apa sih alasan major yang ngebuat warnet makin sepi? Jadi berdasarkan hasil risetku, ada beberapa alasan utama yang jadi penyebab kenapa sekarang warnet makin sepi. Alasan pertama dan yang paling utama adalah teknologi handphone yang makin canggih. Ya, kita nggak bisa pungkiri kalau perkembangan teknologi di handphone itu jadi salah satu pengaruh paling besar terhadap jatuhnya warnet sekarang. Gimana nggak coba? Coba aja kalian main PUBG Mobile sekarang. Terus kalian bandingin grafiknya sama PB. Jauh bro kualitasnya. Bahkan PB sama FF aja menurutku masih bagusan FF grafiknya. Padahal PB itu salah satu game yang komunitasnya masih ada dan gamenya masih bertahan hidup sampai sekarang. Masih update juga. Tapi nggak ada improve sama sekali dari segi gameplay maupun grafik. Selain itu, game-game PC yang biasanya kita mainin di warnet juga sekarang udah pada bisa kita mainin di HP. Kayak contohnya aja GTA San Andreas. Mulai dari GTA San Andreas yang original sampai yang Definitive Edition ada di HP. Bahkan mod GTA Indonesia sekarang juga lebih banyak di HP daripada GTA Extreme Indonesia yang di PC. Ditambah lagi, komunitas game-game mobile itu hidup dan gede mampus bro. Lihat aja Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, semuanya masih hidup dan gede komunitasnya sampai sekarang. Udah main handphone sekarang semua orang punya, gamenya ringan, HP yang speknya tinggi sekarang makin murah, main gamenya bisa di mana aja, gak perlu capek datang ke warnet dulu baru bisa main. Udah deh, makin-makin. Mobile makin naik, warnet pun terjun bebas. Memang,
Gak semua orang bisa main game di HP. Ada yang memang sama sekali gak bisa main di HP karena mungkin jarinya kebesaran gitu kan, kayak bapak-bapak. Tapi tetap aja, HP itu lebih mudah diakses dan juga komunitas gamenya gede mampus. Sudahlah, selesai itu warnet. Alasan kedua kenapa warnet makin sepi adalah internet yang makin gampang diakses. Selain main game, orang-orang datang ke warnet juga ada yang cuma pengen browsing, nonton YouTube, atau sekedar ngelihat sosmed kayak contohnya Facebook dan lain sebagainya. Dan alasan orang-orang dulu datang ke warnet cuma buat buka sosmed atau nonton YouTube itu ya karena akses internet masih susah, masih mahal juga, masih ribet juga. Lagian HP dulu kan belum semarak sekarang tuh. Boro-boro wifi sama paket data, kirim foto aja dulu masih pakai bluetooth kan. Jadi solusi terbaik buat internetan atau main sosmed ya udah pasti ke warnet. Asal kalian tahu, dulu tuh internet masih mahal bro. Udah mahal, masih lemot juga. Ya walaupun dulu kebutuhan internet gak terlalu demanding ya, karena data-data zaman dulu kan gak segede sekarang. Server juga belum gila-gilaan. Kayak contoh mau download game aja lah. Dulu game apa sih yang sering kita mainin di warnet? Left 4 Dead 2 aja size-nya cuma 13 gigaan full gamenya. Itu juga karena udah diekstrak. GTA San Andreas size downloadnya cuma sekitar 5 gigaan. Masih ringan-ringan bro. Coba bandingin sama game-game sekarang yang size-nya nggak ngotak. Kayak contohnya GTA 5 yang udah ratusan giga. Terus The Last of Us contohnya. Pamer dikit. Game ini aja size downloadnya udah 115 giga sendiri. Gila-gila bro game sekarang. Jadi kalau dibandingkan sama game-game dulu, jelas game sekarang lebih demanding. Internetnya juga lebih demanding. Terlebih juga sekarang internet udah gampang diakses di mana-mana. Udah murah-murah juga. Dan kayaknya internet udah bisa masuk ke dalam salah satu basic needs kita sebagai manusia yang hidup di tengah kemajuan teknologi kayak sekarang ini. Jadi semakin mudah internet diakses, semakin fleksibel juga kita untuk browsing dan lain sebagainya. Hasilnya semakin malas juga ke warnet. Alasan ketiga adalah PC dan laptop yang semakin murah. Dengan makin maju teknologi dan hadirnya terus-menerus pembaruan teknologi yang baru, pasti teknologi yang lama, nilainya lama-kelamaan bisa turun. Harga juga jadi lebih murah. Hal itu juga terjadi di dunia hardware PC dan laptop. Hari gini PC gaming udah gampang banget digapai. Bahkan untuk main GTA 5 dengan budget sekitaran 1-2 juta aja udah bisa ngangkat, walaupun mungkin pakai preset grafik medium. Apalagi cuma sekedar game-game warnet kayak PB dan kawan-kawan. Game lain kayak Valorant atau CS2 juga udah bisa jalan kok dengan build PC di rentang harga 1-2 jutaan. Dengan adanya fakta itu, kita bisa sedikit lebih bersyukur karena kita nggak perlu keluar budget banyak dan nggak perlu ke warnet lagi. Lah kok malah jadi kayak sales komputer gini? Ya intinya dengan turunnya harga hardware untuk komputer, kalau untuk main game kayak di warnet doang mah kita nggak perlu budget yang terlalu besar. Kebanyakan orang sekarang juga udah pada punya PC sama laptopnya masing-masing di rumah. Dan kalau udah punya komputer, nggak mungkin gak punya internet rumahan kan? Pasti punya lah. Itu ngebuat hadirnya warnet pada saat ini jadi jarang digubris sama orang-orang. Bahkan sekarang kesannya warnet dialihkan fungsinya. Yang dulunya warnet mayoritas isinya orang-orang main game atau browsing, sekarang warnet kebanyakan dipakai untuk percetakan, kayak contohnya ngetik, printing, dan lainnya. Bagi orang yang memang gak bisa afford untuk fasilitas kayak PC dan laptop di rumah. Jadi anggaplah ketika mereka punya tugas atau apapun itu, kebanyakan dari mereka akan pergi ke warnet untuk bisa akses komputer yang mereka gak punya di rumah. Tapi untuk saat ini, sangat sedikit orang yang ngelakuin hal kayak gitu. Kebanyakan semuanya bisa dikerjain dari HP. Lagi-lagi HP. Itu makin ngebuat reputasi dari warnet itu sendiri terjun bebas. Dan alasan terakhir kenapa warnet gak laku lagi adalah bocil-bocil Gen Alpha yang udah gak mau main ke warnet lagi. Karena rata-rata mereka udah punya handphone sendiri di rumah. Ya jawabannya lagi-lagi HP lagi. Mereka kayaknya juga udah gak peduli sama yang namanya PB, Dota, League of Legends, dan lain sebagainya. Yang mereka peduli hanyalah game terbaik sepanjang masa. Apalagi kalau bukan FF. Hal ini jadi lebih masuk akal lagi kalau kita ngelihat bahkan anak balita pun udah banyak yang dikasih HP sama orang tuanya. Balita itu cepat belajarnya bro. Kalau dari kecil udah dicekokin HP, ya dia pasti ngerti apa itu HP dan gimana cara makainya. Mulai dari sini, cuma ada dua kemungkinan yang bakal terjadi. Antara dia ngerti HP dan melek akan teknologi, atau dia jadi anak-anak dongo aja, yang kalau disuruh sekolah males, maunya main iPad aja. Ya, bahasa kasarnya adalah gak ada yang lanjutin tradisi kita lagi. Dan alasan yang paling terakhir, kenapa warnet gak laku lagi, adalah COVID. Gak apa-apa lah ya, tambah satu lagi. Ya,
Covid sangat berpengaruh atas jatuhnya warnet, bro. Kenapa gitu, Bang? Di saat orang-orang lockdown di rumah, jelaslah nggak ada orang yang datang dan main ke warnet. Kalaupun ada pasti sedikit. Udah mau warnet tempat umum, kadang juga kotor, kebersihan warnet juga banyak dipertanyakan. Hal itu makin ngebuat orang-orang pada saat itu was-was untuk datang ke warnet. Nah, di saat jarang ada orang yang datang ke warnet karena Covid, di lain sisi warnet harus tetap berjalan. Biaya sewa gedung tetap jalan, tagihan listrik tetap jalan, internet juga jalan, biaya operasional yang lain juga tetap jalan. Tapi di sisi yang lain, yang datang cuma dikit. Hal itu yang ngebuat kebanyakan warnet tutup, karena nggak bisa nutupin biaya operasional yang terus berjalan, tapi nggak sejalan dengan pendapatan yang masuk. Kita aja Covid di Indonesia kurang lebih 3 tahun. Dari awal 2020 sampai pertengahan 2023 baru semuanya normal. Kalian bayangin aja, selama 3 tahun lebih itu orang-orang jarang ke warnet. Penghasilan gak dapet, tapi biaya operasional tetap jalan. Ya bangkrut, bos. Itulah beberapa alasan kenapa warnet sekarang udah gak laku lagi alias sudah sepi. Aku sendiri gak tahu apakah di masa depan warnet akan kembali berjaya kayak dulu apa enggak. Aku sendiri juga gak berharap semuanya kembali kayak dulu lagi. Terkadang kita harus move on dan buka lembaran baru. Kalau seandainya dengan kita punya fasilitas lengkap sendiri di rumah kita bisa belajar lebih banyak dan lebih produktif, kenapa kita harus kembali ke warnet? Tapi apapun itu, semua hal yang terjadi di dunia ini punya two side of coins. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Setidaknya kita Gen Z dan milenial ini masih bisa ngerasain masa-masa berjayanya warnet pada saat itu. Dan semoga itu bisa jadi kenangan indah sekaligus berharga di hidup kita. Kita nggak bisa menyalahkan perubahan zaman. Yang kita bisa lakukan hanyalah terus adaptasi dan terus belajar. Udahlah, aku bukan Mario Teguh. Jadi segini aja untuk video kali ini. Next kita akan balik bahas tentang game lagi. Mungkin kalian ada saran game apa aja yang seru untuk dibahas? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.